Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para pendengar yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puasa, dalam hukum-hukum puasa, kesunahan dan sebagainya. Puasa sendiri itu dari kata imsak atau imsak. Imsak itu menahan. Jadi puasa itu menahan dari semua yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Itu puasa. Di ayat dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Bahwa puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, bagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu juga puasa. Orang yang pertama puasa itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berpuasa 3 hari setelah dikeluarkan dari surga dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau puasa 3 hari karena syukron, merasa syukur, terima kasih karena taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika selamat dari taufan, dari badai, dan beliau berpuasa 3 hari mengikuti jejak Nabi Adam alaihissalam. Ini juga karena syukur diselamatkan dari taufan, dari banjir bandang beserta umat-umatnya yang ikut naik dalam kapal. Ini ulama ada yang mengatakan 3 hari itu 3 hari yang banyak berpendapat. Ini 3 hari adalah 3 hari seperti yang dilakukan orang-orang Islam atau umat Islam, yaitu 3 hari Ayyamul Bid, yaitu hari-hari padang bulan, yaitu mulai tanggal 13, 14, dan 15 bulan. Dan sampai Nabi Dawud, kalau Nabi Dawud ini puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa untuk mengajar hawa nafsu, untuk tirakat. Dan kalau yang sehari tidak puasa, ini dibuat untuk bersyukur. Ini termasuk afdhalus syiyam, syiamud Dawud. Paling utama-utama puasa adalah puasanya Nabi Dawud. Karena Nabi Dawud ini sehari puasa, sehari tidak. Lalu di umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sebelum diwajibkan puasa, sebelum adanya Ramadan, ini juga Nabi Muhammad sering berpuasa. Paling seringnya Nabi Muhammad ini puasa Senin dan Kamis. Senin ini karena menghormati hari lahir beliau. Hari lahir beliau yaitu hari Senin. Dan yang hari Kamis karena amal-amal pekerjaan seorang hamba itu tiap Kamis dilaporkan. Ini. Dan Nabi Muhammad SAW ini suka berpuasa dan suka ketika amalnya ditulis dalam keadaan berpuasa. Kita sebagai umatnya juga harus meniru tindak lampah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Minimal kita ketika hari lahir kita puasai, ketika Kamis
diangkatnya amal-amal kita juga puasai mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puasa Ramadan ini baru diwajibkan ketika tahun kedua dari hijrah, Jadi Nabi datang ke Madinah, ini hijrah baru 2 tahun kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya hanya puasa-puasa sunnah, ada yang dianjurkan puasa Asyura, itu bagi umat-umat muslim. Dan ketika sudah ada puasa Ramadan, maka yang wajib ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini di samping harus niat pada malamnya, karena apa? Puasa wajib ini harus tabyitun niat. Tabyitun niat itu nginepaken niat atau niatnya dijatuhkan pada malam hari. Tidak boleh pagi hari baru niat puasa, tidak boleh. Dan harus menahan sampai terbenamnya matahari. Dalam puasa Ramadan atau mutlaknya puasa ini ada beberapa kesunatan-kesunatan. Di antara kesunahannya yaitu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangnya Imam Ghazali, kesunatannya takhirus sahur wa ta'jilul fitri. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Kira-kira setengah jam dari imsak baru sahur, tidak dari malam. Terus mempercepat menyegerakan berbuka ketika sudah nyata-nyata terbenam matahari atau sudah nyata-nyata adzan, kita bersegera berbuka puasa baik dengan air ataupun dengan kurma dan sebagainya. Jadi puasa dulu, baru nanti berbuka dulu, nanti baru sholat. Terus di antara kesunahannya lagi, ini kita meninggalkan siwakan ketika setelah menjelang zawalus syamsi, setelah duhur kita hendaknya tidak siwakan dahulu sampai nanti maghrib, karena hukumnya siwakan setelah zawal, setelah duhur ini hukumnya makruh. Karena apa? Menghilangkan asarul ibadah, yaitu bekas-bekas ibadah. Karena dalam satu hadis, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski. Jadi berubahnya atau berbaunya mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi menurut Allah daripada wanginya minyak kasturi atau minyak misik. Terus kita disunahkan memperbanyak baca Quran, karena di waktu Ramadan ini malaikat Jibril ini tiap malam datang kepada Nabi dan darusan. Nabi membaca disemak oleh malaikat Jibril juga membaca disemak Nabi dan seterusnya. Ini setiap malam. Makanya kesunatan yang paling banyak kita syiarkan di bulan Ramadan ini, yang paling utama adalah baca Quran. Terus ada iktikaf, kesunatannya lagi ada iktikaf. Iktikaf nanti yang paling dikuatkan, paling dianjurkan ketika menjelang atau datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana yang dilakukan atau yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga beliau. Dalam berpuasa, di samping kita menjaga jangan sampai melakukan perkara yang membatalkan puasa, kita juga harus menjaga jangan sampai puasa kita ini hilang pahalanya. Karena dalam hadis
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan alju, lapar, wal atas, dan dahaga. Ya hanya susah payah tapi tidak mendapatkan pahala. Makanya eman sekali kita sudah bersusah-susah menahan lapar tapi akhirnya nanti tidak mendapatkan pahala sama sekali. Lalu apa perkara yang membatalkan pahala puasa? Disebutkan dalam hadis, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan orang yang berpuasa, artinya membatalkan ganjaran orang berpuasa. Nomor 1, al-kidbu, yaitu berbohong. Orang berpuasa, dia suka berbohong, nanti pahala puasanya jadi hilang. Yang kedua, al-ghibatu, ngerasani atau ghibah, menggunjing orang lain yang tidak ada di depan kita, itu ghibah. Membicarakan orang lain yang tidak ada di depan kita, seandainya dia ada di depan kita, ini dia akan tersinggung, namanya ghibah. Pernah diriwayatkan ada 2 perempuan zaman Nabi Muhammad SAW. 2 perempuan ini mulai dari fajar sampai hampir akhir sehari, ini dia lemas sekali. 2 orang perempuan ini lemas, akhirnya mengirim orang untuk minta izin kepada Rasulullah, minta izin berbuka, minta izin buka atau membatalkan puasa. Akhirnya utusan 2 perempuan ini dikasih mangkok oleh Nabi, dikasih mangkok. Dan dipesani Nabi, suruh 2 perempuan tadi memuntahkan apa yang ia makan di mangkok ini. Akhirnya dibawa kedua perempuan itu mangkoknya. Yang satu memuntahkan darah segar dan daging-daging yang masih baru. Ini sampai setengah mangkok. Dan yang satunya lagi juga sama, memuntahkan darah segar dan daging-daging yang masih baru. Akhirnya orang-orang ini penasaran, tanya kepada Nabi, Nabi kok bisa begitu? Iya, karena 2 orang wanita ini berpuasa menahan apa yang diharamkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Puasa, makan, minum kan halal. Dia tahan, tapi dia melakukan perkara yang haram, yang membatalkan puasa, yaitu ngerasani orang lain, ghibah orang lain. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu suka mengadu domba orang lain. Membawa omongan orang selatan dibawa ke utara. Nanti orang utara jadi tersinggung, akhirnya bermusuhan. Ini juga membatalkan pahala puasa. Terus yang keempat, al-yaminul kadzibah, bersumpah tapi bohong. Ini biasa dilakukan orang-orang para pedagang untuk supaya dagangannya laku, bilang kulakannya segini padahal tidak, dia memakai sumpah padahal sumpahnya bohong. Ini membatalkan pahala puasa. Terus yang kelima, ini an-nadzaru bisyahwatin. Ini hati-hati bagi anak-anak muda ini. Melihat dengan syahwat, baik melihat langsung atau melihat rekaman video, ketika dengan syahwat ini bisa membatalkan pahala puasa. Makanya kita jaga mata kita, karena pandangan itu adalah anak panah yang dilepaskan oleh iblis. Nanti bisa merusak hati kita. Eman-eman kita sudah capek-capek puasa, sudah
lapar, sudah dahaga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dikasih kesehatan, dapat melaksanakan puasa di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.